Halo guys, welcome back to Youthpreneur 2020. Pagi hari ini kita kedatangan Ci Monica Amadea selaku CEO dan pemilik dari monomoli.id. Sekilas mengenai Youthpreneur sendiri merupakan acara annual event dari Podomoro University untuk memfasilitasi para mahasiswa Podomoro University, khususnya yang semester 2, untuk boleh mempromosikan dan mulai marketingkan produk mereka di market. Nah, sebelum kita mulai, mari kita nonton sedikit mengenai kegiatan Youthpreneur selama 2 tahun terakhir ini. Untuk multimedia, saya persilakan untuk play videonya. Thank you. Nah, itu dia teman-teman mengenai sekilas acara daripada Youthpreneur selama 2 tahun terakhir ini. Nah, di hari ini kita akan membahas tema How to Start Your Fashion Business One-on-One langsung dari pakarnya, Ci Monica Amadea. Mari kita langsung panggil dahulu moderator kita pada hari ini, salah satu Cici famous di Podomoro University, Ci Meta. Silakan, Ci. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Meta dari Entrepreneurship 2016 yang hari ini hadir menjadi moderator dari webcast series dengan tema How to Start Your Own Fashion Business 101. Nah, hari ini tuh kita kedatangan narasumber yang cantik banget dan humble banget, dan beliau ini adalah lulusan International Relations and Affairs Universitas Katolik Parayangan. Nah, beliau ini tuh adalah seorang founder dan CEO dari fashion brand lokal yang kayaknya cewek-cewek tuh udah tahu banget. Nah, tanpa lama-lama lagi, aku mau undang Ci Monica Amadea. Halo semuanya. Hai Ci, apa kabar? Baik banget. Oke, thank you ya Ci, udah luangin waktunya untuk sharing sama kita. Ya. Nah, kalau aku dengar-dengar kayaknya hari ini kita nggak pakai presentasi ya? Iya. Biar lebih hangat gitu ya ngobrolnya ya. Pengennya ini tuh kayak ngobrol-ngobrol aja. Aku pengennya kayak pembawaannya tuh nggak formal. Jadi kayak aku pengen sharing-sharing aja my experience. Terus kalian tuh mostly umur berapa sih? Mostly umur 20 ada nggak? 19? Kayaknya 20-an deh. 20. Nah, makanya kita sebenarnya nggak beda jauh. Aku masih 23 kan. Jadi ya udah anggap aja ini kayak ngobrol sama temen sih aku pengennya gitu. Oke. Nah, yaudah yuk kita langsung bahas aja. Nah, Cici ini kan adalah CEO dari Monomoli. Aku pengen tahu dong, Cici tuh mulai Monomoli gimana? Dari prosesnya, ideation-nya. Oke, aku cerita ya. Jadi kalau kalian pasti kalau dengar satu bisnis itu tuh pasti ngirain pasti mostly tuh pasti ada
brainstormingnya dulu awalnya gimana, bikin bisnis plan-nya dulu gimana, udah mateng. Nah, aku startnya agak beda nih sama kalian-kalian yang lain, karena kalau aku pribadi, jadi itu kalau tadi kayak Meta udah ngomong, aku kan kuliahnya itu hubungan internasional. Kuliah hubungan internasional semua orang jadi bingung kayak, loh kok kuliah hubungan internasional tapi akhirnya bisnis fashion lagi kan. Nah makanya ceritanya tuh sebenarnya seperti ini. Dulu aku tuh kenapa aku ngambil kuliah hubungan internasional, karena memang yes aku tertarik sama hal-hal yang berbau current affair gitu. Kayak emang aku suka hal-hal yang jadi aku tadinya emang impiannya itu jadi diplomat. Jadi berbeda banget sama aku sekarang gitu. Dan sampai sekarang kalau ditanya masih pengen masih interested sih gitu. Cuman jadi waktu aku semester 6 gitu. Kalian semester berapa? Mostly pada semester berapa sekarang? Kayaknya ragam ya, Ci, ya. Ada yang dari 2, bahkan aku juga lagi di semester 8. Oke, jadi dulu waktu aku semester 6 sekitar semester 6 tahun ketiga aku kuliah. Kalau boleh jujur, my family waktu itu sempat secara ekonomi itu sempat turun. Jadi yang memaksakan aku dan adik aku tuh harus aku udah mulai nyadar nih kayaknya nggak bisa gini terus. Aku harus cari uang untuk cari uang jajan sendiri dan bayar uang kuliah sendiri saat itu. Nah, jadi waktu itu I do what I can gitu, what I can do. Waktu itu aku sempat pertama kali pernah jadi admin online shop temenku. Aku inget banget sebulan dibayar 800.000. Dulu udah berasa gede banget karena lumayan banget kan sebulan dapat tambahan 800.000. Jadi waktu itu aku udah nyari duit di situ. Terus finally aku merasa apa yang bisa aku lakuin awal dengan resources yang aku punya. Yaitu aku nggak punya skill bisnis sama sekali. Aku nggak punya pengetahuan tentang desain or fashion atau gimana. Aku cuma tahu aku memang suka OOTD, aku memang suka belanja dan sebagainya. Dan waktu itu yang aku punya yaitu aku hanya punya keberanian, aku mau mulai dengan apa yang aku punya. Dan finally aku inget banget waktu itu pertama kali aku mulai, aku inget banget fotonya itu karena aku nggak punya uang buat fotografer, buat studio dan sebagainya. Aku tuh inget banget aku pakai iPhone 6 Plus sendiri. Aku foto, aku pakai Facecam, terus modelnya tuh teman-teman kampus, pulang kampus, aku minta tolong pakai dong gini segala macam, terus aku arahin gayanya. Pokoknya uh, what 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 I am grateful for waktu itu aku mulai adalah aku grateful banget karena aku berani memulai sih gitu. Jadi aku bener-bener aku definisi produk dari learning by doing. Jadi nggak ada business plan whatsoever. Kalau orang nanya awalnya brand identity-nya apa, wah itu waktu itu aku cuman fokus pokoknya aku pengen cari duit gitu. Aku pengen cari duit, I love what I'm doing. Waktu itu aku memang suka fashion, memang tertarik sama branding dan marketing dan sebagainya. Cuman kalau ditanya apakah aku punya framework pengerjaannya, nggak sama sekali gitu. Jadi aku benar-benar ya udah I do what I can do. Waktu itu aku start dengan apa yang aku punya. Sampai sekarang ya benar-benar uangnya diputar dan sebagainya. Dan aku ingat banget ini banyak pertanyaan juga. Aku ingat banget dulu modalnya tuh 2 juta. Aku ingat banget modalnya 2 juta. Dan dari uang itu sampai sekarang aku puterin terus dengan skill aku yang aku belajar terus, learning by doing dan sebagainya sampai sekarang gitu. Oke, nah Ci, sekarang kan kalau bisa dilihat fashion brand tuh banyak banget dari yang international dan sekarang lokal juga lagi masuk terus kan. Nah, apa sih yang membedakan Monomoly sama brand fashion lainnya? Kayaknya gini deh. Jadi tuh brand fashionku itu tuh aku selalu mengutamakan sesuatu yang basic. Jadi aku pengen mulai dari cewek feminin, mulai dari cewek yang tomboy, mulai dari gaya kasual sampai kayak gayanya nyeleneh, sampai yang gayanya feminin sampai gimana pun bisa pakai produk aku gitu. Dan kayak aku emang nekaninnya di produk-produk basic dan produk-produk itu tuh aku usahakan semua produk-produk aku bisa di mix and match. Jadi mau kalian ke kampus, mau kalian pergi sama teman-teman ke mall, itu kalian bisa mix and match seluruh produkku gitu. Dan kayak the thing is, aku ngerasa Monomoly itu bisa survive because we are always adapting to the trend sih. Jadi kalau ada tren-tren baru, kalau ada produk-produk yang menurutku menarik trennya, pasti kita langsung masuk. Dan intinya harus cepat adaptasi sih dengan tren-tren yang ada, itu menurutku.
Oke, nah ngomongin tren nih, aku sendiri tuh sebenarnya udah ngikutin Monomoly kayaknya berbulan-bulan sih, baru ketemu gara-gara pernah muncul di Instagram Ads aku. Hmm. Habis itu aku tuh penasaran kalau misalnya Cici tuh, bisa keluarin produk itu ideation-nya dari mana ya? Maksudnya kayak terinspirasi dari apa? Mungkin gini, karena aku pribadi memang pecinta fashion juga, jadi aku pun emang suka kalau di mall tuh, misalnya kalau lagi di mall lagi jalan-jalan tuh aku tipikal yang kayak ngeliatin ngeliatin toko-toko, ngeliatin orang kayak oh ini kok lagi on trend ya. Nah biasa aku ngeliat dari pertama aku ngeliat dari tren sekitar dulu sih, kayak mungkin yang sekarang lagi zaman kalau kalian tahu Mono-Mono lagi ngeluarin tie dye itu kita bener-bener cepet banget sold out-nya dan itu juga langsung jadi aku mulai sadar nih, kayaknya tie-dye lagi on trend. Nah, aku tuh orangnya cepet untuk langsung kayak, oke, tie-dye lagi on trend, what can I do? Aku langsung kayak cari-cari supplier yang bisa bikin, cari cara bikin, dan sebagainya. Jadi kita harus cepet, kalau ada tren baru masuk, dan menurut kalian ini prospektif, langsung cepet masuk, gitu. Dan yang kedua, aku ngerasa ini sih, biasa produk-produk yang aku hasilin itu berangkat dari kebutuhan para customerku gitu, kayak misalnya pada bilang kak bikin dong kulot yang bisa buat bumil juga, bisa buat hijabers juga, panjangnya oke, dan bisa buat orang yang dari badannya agak kecil sampai agak besar, terus kayak bikin potongannya semua cewek pasti mau ya kelihatan badannya kelihatan bagus, kelihatan kurus dan sebagainya. Akhirnya aku ngeluarin misalnya kalau kalian pernah beli ada satu produk kita yang best selling banget yaitu kulot high waist. Jadi biasanya it's either two sih. Kalau enggak aku ngikutin tren yang ada itu juga bakal selling fast banget, sama kalau kita bisa menjawab kebutuhan customer itu juga oke banget gitu. Jadi aku nggak akan ngeluarin suatu produk yang aku nggak yakin ini kegunaannya apa atau prospeknya gimana gitu. Berarti kalau misalnya sebelum Cici ada launching produk, itu research and development-nya lama bisa dibilang? Lumayan. Karena aku pasti ngeliat dulu kayak dari dua tadi, ini it's either ini lagi on trend, kalau lagi on trend kan mau kita butuh nggak butuh bawaannya pengen beli ya, cewek apalagi kayak lagi ngetrend misalnya motif apa kita bawaannya pengen beli aja, walaupun kita nggak tahu nih kegunaannya buat kita gimana, itu yang aku masuk. Dan yang kedua, something basic yang emang aku ngerasa emang dibutuhkan sampai kapanpun, timeless, kayak kulot mau 5 tahun lagi kalian kita tetap pakai kan ya para perempuan gitu. Oke, nah Monomoly ini kan udah jalan dari 2016 ya, Ci ya? Boleh nggak sih ceritain ke kita pernah apa aja sih ups and down yang pernah Cici rasakan selama menjalankan Monomoly? Kalau dibilang ups and down sih sampai sekarang juga tetap ada ya. Jadi aku nggak, kalau boleh jujur, kalau orang kan ada yang down-nya tuh sampai kayak mungkin mengalami kebangkrutan, tuh start ulang atau sebagainya. Kalau aku mungkin lebih ke arah ups and downs-nya tuh terjadi, tapi setiap hari tapi kecil-kecil gitu. Selalu ada aja kayak kalau kalian lihat mungkin entrepreneur hidupnya enak, bisa leha-leha, punya karyawan dan sebagainya, tapi what we're facing itu realnya wah gila, tiap hari tuh ada aja masalah. Dan paling kalau di Monomoly masalahnya seputar sales, masalahnya seputar produk, pokoknya tiap hari aku ngerasa dengan aku jadi entrepreneur, tiap hari skill problem solving aku diasah sih, karena kita tiap hari di pagi-pagi tuh bangun-bangun udah disuguhkan ada aja problem kecil maupun problem gede dan sebagainya. Jadi menurutku dengan kita jadi entrepreneur pasti skill problem solving kita sangat terbantu, dan kayak karena banyak banget masalah-masalah real yang akan dialami nih di lapangan yang nggak ada di buku. Nah itu, jadi pasti dengan kita jadi entrepreneur, problem solving skill kita tuh makin lama makin naik, makin bagus gitu. Oke, oke. Terus pernah nggak sih, Ci, kayak ngerasa bosen atau mungkin kayak ngerasa, aduh kayaknya udah jenuh, jadi kayak pengen nyerah aja sama Monomoly gitu, mungkin ganti to other industry, atau mungkin kayak build fashion brand baru? Untuk sekarang puji Tuhan belum, tapi kalau ditanya jenuh pernah nggak, pernah banget lah pasti. Aku juga manusia dan pasti kok udah 3 tahun ngejalaninnya gini-gini aja. Tapi what keeps me going adalah itu tadi, setiap kali aku nemu ide baru, inovasi baru, and I know ini bisa digodok lagi, wah itu aku excited banget sih. Itu yang membuat kayak kasarnya kalau aku tuh engine, itu tuh kayak pencetan gasnya gitu loh. Jadi
hal-hal yang bikin aku semangat tuh mengetahui abis ini kita mau ada new arrival, mau ada inovasi baru, segala macam itu bikin bener-bener all the process jadi menarik lagi, jadi kayak kalau dalam hubungan mungkin kalau pacaran kayak nemu abis refreshing kali ya, abis refreshing terus nemu hal-hal baru jadi kayak ih kok hubungannya jadi asik lagi, jadi seru lagi kayak awal lagi gitu loh. Jadi aku dengan ada inovasi-inovasi dan kayak ide-ide baru, I always feel kayak kayak aku start fresh monomoli lagi terus gitu loh. Gitu. Jadi so far puji Tuhan belum bosen, malah makin banyak nemu keasikan sih so far gitu. Makin grow malah makin nemu oh iya ternyata banyak opportunity yang baru gitu. Oke, nah sekarang nih aku agak penasaran nih tentang Cimonika-nya sendiri. Kan sekarang Cimonika ini sedang running tim ya pastinya, jadi kan selayaknya seorang CEO pasti menjadi seorang tim leader juga. Nah, kalau Cimonika tuh tipe leader yang seperti apa sih? Oke. Kalau kalian tanya ke anak-anak kantor aku tuh tipenya satu. Kalau ini yang buruk-buruknya dulu ya. Aku tipe orang yang maunya ini sih, maunya gerak cepat. Jadi aku suka timku yang kalau tim aku tuh inisiatif dan kayak aku suka pokoknya yang kalau kerja tuh beres, tepat dan pokoknya tepat, cepat dan sebagainya gitu. Cuman kalau dari sisi aku sendiri as a leader, I feel like I always listen to them sih. I always listen to their needs. Terus kayak aku ngerasa sebagai leader, ini hal pentingnya. Aku ngerasa aku selalu mau mendengar saran-saran even dari bawahan-bawahanku gitu. Jadi aku nggak mau menjadi seorang leader yang kayak enggak ini keputusan gue suka gue gitu. Tapi I always want to listen because I know mereka juga sayang sama brand aku, mereka juga ibu-ibu yang menjaga brand aku, sehingga aku percaya bahwa they also know the best for my brand gitu. Jadi aku maunya Monomoli itu, my Monomoli team itu sebagai satu keluarga yang sama-sama ngejaga rumah ini, kayak gitu sih. Dan so far, gimana banyak juga yang nanya gimana aku bisa create a good team. Aku percaya bahwa good team itu datang dari pertama good leader, but also ini sih the team itself, orang-orangnya juga kalian juga harus yakin kalian hire orang-orang yang bisa kalian percaya juga gitu. Itu sih yang menurutku penting. Dan kayak so far untungnya karena di kantor umur-umurnya masih mirip-mirip, jadi enak banget, we're like sisters, kayak semuanya deket. Dan juga karena aku juga nggak pernah ada pengalaman kerja mungkin. Jadi dari aku lulus, aku langsung balik Jakarta, langsung start Monomoli tim, langsung aku hire orang dan sebagainya, sewa workspace. Jadi aku pun nggak pernah ada kesempatan buat belajar. Mungkin ada orang yang pernah kerja kantor dan sebagainya, aku pun masih awam nih. Jadi aku pun banyak belajar dari karyawan-karyawan aku. Jadi kita sama-sama belajar sih, kayak aku pengennya di kantor Monomoli itu semuanya open, semuanya bisa saling belajar sama satu sama lain gitu. Oke, nah terus Ci, kalau aku lihat dari your social media, ada satu hashtag yang menurut aku tuh menarik banget. Cici bilang kalau Cici itu goal digger. Cici tuh goal in life-nya apa, dan what inspires you on reaching your goals? Oke. Jadi banyak yang suka salah kirain gold digger, padahal it's a gold digger. Oke, jadi aku pribadi goalnya gini, kalau ada orang kan yang mungkin goalnya itu it's all about sukses tuh dikaitkan dengan uang gitu ya. Kalau aku pribadi, sayang banget kalau kalian bisnis atau kalian ingin sukses, tujuannya tuh gue pengen banyak duit. Well, it's not wrong at all gitu. Siapa sih yang nggak pengen banyak duit? Tapi aku ngerasa along the process aku ngejalanin Monomoli, I learn a lot. It's more than just money, karena aku ngerasa dengan aku nge-build bisnisku, justru yang aku dapatkan, value-value yang aku dapatkan tuh is more than that gitu. Nggak cuma tentang uang yang aku dapatkan gitu. Well, kayak secara finance itu bonus lah ya menurutku. Siapa sih yang nggak mau hidupnya kayak dalam keuangannya tuh udah settle gitu ya. Cuman menurutku dengan kita menjadi entrepreneur gitu, dalam kita menjalani sesuatu, di prosesnya itu aku belajar banyak banget value hidup yang menurutku
jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Dan kalau kamu tadi nanya goalku sebenarnya apa, kalau aku pribadi nih, goalku aku pengen bisa inspire others. Terus aku pribadi memang aku punya visi sih untuk education for women and for kids gitu. Jadi aku memang kalau ditanya goal besarku apa, aku pengen Monomoly secara brand fashion bisa menginspirasi para perempuan untuk semakin confident juga, semakin fashionable, because I believe kalau kalian percaya diri dengan apa yang kalian pakai, you look fashionable, you look gorgeous, pasti kalian lebih percaya diri juga, itu pertama. Jadi aku mau influence others from my brand, gitu, and creating profit juga pasti. Dan juga kalau ditanya in the long run mimpiku apa, I have visions for education sih. Aku mungkin one day kalau udah settle, aku pengen build foundation for kids, for women in education gitu. Wow, keren banget, keren banget. Terus Ci, one thing I also notice about you, Ci itu kayaknya aktif banget di social media untuk sharing atau posting tentang kesehariannya Cici. Nah, can we get tips atau tricks dari Cici mengenai being productive, apalagi kan sekarang kita lagi di kondisi pandemi nih, di mana yang kita nggak bisa beraktivitas selayaknya normalnya. Oke. But first thing first, aku mau disclaimer dulu, aku ngerasa di pandemic ini, jangan ada yang ngerasa bahwa produktivitas itu perlombaan ya, karena aku pun sering banget ngerasa di pandemic ini cukup overwhelmed, karena aku pribadi itu sebenarnya adalah seorang extrovert yang biasa kayak dapat energi itu dari nongkrong sama teman-teman, ketemu teman-teman dan sebagainya, tuh sekarang kayak semua kayak stop gitu loh, jadi nggak bisa ketemu teman-teman selayaknya biasanya, nggak bisa interaksi sama orang-orang selayaknya biasanya, aku pun merasa cukup drain. Tapi what I stick to untuk aku lebih aku pribadi kenapa aku cukup aktif di sosial media, aku mencanangkan kehidupan yang produktif because I simply love it gitu. Jadi kalau kalian ngerasa dengan produktif, dengan aktif di sosial media itu justru menghabiskan energi kalian, just don't do it gitu. I do it because I feel it's something fulfilling for me gitu. Dan kalau tadi ditanya kenapa aku suka sharing, aku memang suka sharing sih. I think dengan aku sharing, aku justru malah dapat energi positif dari sekitar gitu. Aku kalau nemu sesuatu yang bagus, kayak misalnya bacaan yang bagus atau tips sesuatu yang bagus, nemu barang bagus tuh bawaannya tuh pengen share ke others gitu. Pengen share ke others kayak pokoknya aku tuh kalau nemu sesuatu yang positif, yang bagus, aku pengennya satu dunia tuh tahu kalau aku tipe yang kayak gitu. Jadi aku memang suka sharing. Dan aku pun sharing tanpa beban, bukannya aku pengen personal branding atau sebagainya, because I simply just like it gitu. Dan kalau ngomongin tadi kehidupan produktif, kalau aku sepanjang pandemic ini, to make me sane ya, untuk bikin aku tetap waras dan tetap survive, aku stick to my routine sih. Jadi kalau boleh share, aku tiap pagi itu lagi usahain tiap pagi itu aku bangun-bangun, aku minum teh atau kopi, and then aku mulai baca buku. Jadi aku lagi suka banget baca-baca buku tentang self-help, or kayak buku-buku bisnis, itu biasa aku baca pagi-pagi, dan again, aku kalau baca pun nggak mau ada paksaan kayak harus dapat setiap hari 1 chapter, no, aku baca sebisaku, sesukanya aku, hari ini moodnya gimana, pokoknya aku targetnya tiap hari harus ada yang aku baca gitu. Dan kalau malam biasanya yang aku selalu lakukan, yang bikin aku ngerasa dalam pandemik ini nggak lost adalah tiap malam aku pasti nge-review besok tuh aku harus ngerjain apa aja sih. Jadi aku bikin to-do list tentang hal-hal yang aku harus lakuin besok. Aku kayak nge-review lagi seharian, aku hari ini ngapain aja, dan kira-kira besok ada tugas apa aja sih yang bisa dikerjain gitu. Jadi I think sticking to routine and making kayak to-do list in your life, itu tuh kalau bagi aku, this works on me, I don't know for you guys, tapi so far untuk aku benar-benar meng-guide hidup aku sih untuk hidup yang lebih rapih, lebih terstruktur dan tertata gitu. Jadi aku pribadi memang suka banget rutinitas, dan aku pribadi memang suka banget kayak bikin to-do list, kayak nge-review apa aja yang harus aku kerjakan supaya nggak ada yang lost gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, nah Ci, kita ada pertanyaan dari audiens nih.
Pertama, ada pertanyaan dari Eka tentang how to survive in red ocean business. Karena kan kita tahu nih, sekarang banyak banget clothing brand yang muncul. Oke. Gini, mungkin aku cukup beruntung, aku startnya itu 3 tahun lalu di saat persaingan fashion tuh belum seperti sekarang. Aku kalau ngelihat, wah gila sih sekarang online shop banyak banget, persaingan juga gila banget, produknya udah saling ngikutin dan mirip-mirip dan sebagainya. But saranku buat kalian yang mau start fashion business sekarang, kalau ditanya, is it possible? Yes, it is. Menurutku possible if. Kalau sekarang tuh ada if-nya nih. Kalau dulu mungkin kayak aku start awal kelabakan gitu bisa ya, karena persaingannya belum banyak. Kalau sekarang menurutku it's possible kalau barang kalian itu beda dari yang lainnya gitu. Beda dari yang lainnya adalah pokoknya gini, simpelnya kalian harus bisa sebelum kalian mulai membangun clothing line tadi, kalian harus bisa jawab pertanyaan aku. Kenapa aku harus beli baju di clothing line kalian? Kalau kalian belum bisa jawab pertanyaan ini, menurutku jangan mulai dulu. Jangan kayak, ya kita basic, murah, terus kenapa? Kenapa harus beli di toko kalian? Kenapa nggak beli di toko lain gitu? Tapi kalau kalian bisa menjawab secara precise kayak, oke, harus beli tempat kita karena motifnya itu gini-gini dan kayak harganya secara harga gini, terus target marketnya gini-gini. Kalau kalian bisa jawab keunikannya itu apa dengan precise, I think go for it. Dan ini menurutku berlaku untuk semua bisnis sekarang. Jadi jangan asal mulai aja, misalnya orang bisnis kopi, ikutan bisnis kopi, terus ditanya, kopi lo sama kopi yang lain bedanya apa? Ya, nggak tahu, kopi susu aja. Nah, itu sayang banget tuh, karena you don't have the strength point dan sebagainya, malah akhirnya bisnisnya nggak bisa survive gitu. Jadi, menurutku, apa ya, pokoknya kalau kalian udah bisa menjawab satu pertanyaan simple, yaitu kenapa aku harus beli produk ini di tempat kalian, bukan di tempat lain. Kalau kalian udah bisa menjawab dengan precise, just ya udah go for it gitu. Oke, berarti benar-benar harus kita pikirin ya differentiation-nya antara kita dengan brand lain tuh apa. Terus nih Ci, ada pertanyaan. Kan tadi kita dengar nih, kalau misal Cici mulai dengan nominal 2 juta gitu. Gimana sih strateginya biar bisa gede sampai sekarang? Apalagi kan kalau misalnya kita tahu, biasanya kalau kita mulai brand dari awal, itu kan pasti butuh marketing yang luar biasa ya untuk biar bisa terkenal. Oke. Then again, aku cukup lucky, aku startnya 3 tahun lalu di saat persaingan belum banyak nih. Jadi waktu itu, kalau boleh jujur, waktu aku mulai pelan-pelan endorse, beraniin uangnya buat endorse orang, efeknya gila banget. Kalau endorse tuh sekarang, I can say endorse itu hanya untuk brand awareness gitu. Kalau dulu tuh bener-bener endorse tuh ngaruh ke sales. Kalau aku endorse A, semua orang akhirnya langsung, customer langsung ngechat kayak, Kak mau dong samaan kayak si A gitu. Jadi back then is very very simple gitu. Jadi waktu aku mulai awal dengan uang 2 juta tuh aku bisa muterin banyak banget gitu. Tapi what I can say sekarang, is it possible dengan uang segitu mulai bisnis? Menurutku masih possible if you start with what you can gitu. Menurutku itu sih hal pentingnya adalah start with what you can. Kalau kalian cuman kayak ngerasa kayak mana bisa lah 2 juta orang gue nggak punya skill ini, gue nggak punya skill itu, terlalu banyak alasan, menurutku nggak akan jalan-jalan gitu. Kalau aku dulu mau ngeluh, aku banyak alasan juga banyak banget. Aku bisa sebutin 100 keluhan yang bikin aku nggak mulai bisnis, but I start anyway gitu. Jadi fokus on what you can do, bukan what you cannot do. Itu sih menurutku. Mindset-nya harus dibikin kayak gitu. Oke. Waduh, kita banyak banget nih kayak pertanyaan. Dari Tabita Adinda, Hai Cimon, ku ngikutin Instagram kamu dan beberapa webinar yang invite kamu. Inspiring banget. By the way, mau tanya, kamu kan nggak ada basic fashion, jadi Monomoly awal-awal itu desainnya siapa yang buat? Hire designer kah? Atau gimana? Karena aku juga pengen build fashion brand, tapi kendalanya di desain. Thank you. Oke, jadi awalnya itu, kayak tadi aku bilang, I start with what I can do, adalah aku bener-bener waktu itu aku wah perjalanannya banyak banget. Kalau aku boleh cerita, dulu aku awalnya jadi reseller dulu gitu. Jadi reseller dulu,
Tapi karena aku merasa aku harus kreatif, gak boleh fotonya jelek, jadi aku jadi reseller, aku beli barangnya, aku foto ulang sama temanku yang jadi model gitu. Jadi seakan-akan ini udah local brand sendiri. Pokoknya aku waktu itu ngelakuin apa yang aku bisa deh, karena aku jujur aku nggak bisa gambar, kayak tadi kamu bilang, aku benar-benar nggak bisa desain dan sebagainya. Jadi waktu itu aku cuma ngandelin sekarang lagi tren apa, coba gue jadi reseller, gue jualin, gue foto ulang dan sebagainya gitu. Dan pernah juga pakai, dulu inget banget, dulu pernah mencoba cari kain sendiri waktu zaman kuliah di Bandung. Aku inget banget, aku masih inget banget aku sendirian naik angkot, coba cari kain, cari penjahit dan sebagainya. Jadi banyak banget prosesnya sih. Dan menurut aku jangan takut sama proses yang udah akan kalian jalani gitu. Untuk monomoli sekarang barangnya bisa terjual ribuan piece, aku pernah jual sehari cuman nggak nyampe 1 piece loh. Jadi just enjoy the journey. Kalian nggak mungkin sehari langsung, jangan fokus ke langsung pengen sehari ribuan piece, produknya pengennya bagus banget. Menurutku monomoli nggak akan mencapai produk ini kalau nggak pernah ngelewatin proses produk-produk yang pernah fail, awalnya jelek, nggak ada yang beli, dan sebagainya gitu loh. Jadi just enjoy the journey, start with what you can. Oke, terus next question. Kalau tadi Cimonika ada bilang ide selalu datang dari lingkungan sekitar, adaptasi tren dengan cepat. Tapi pernah nggak sih apa yang lagi tren itu nggak sesuai dengan seleranya Cimonika sendiri? Seperti mungkin motif, pattern, atau dan akhirnya ngerasa nggak cinta dengan produknya. Kalau pernah, apa yang Cimon lakukan? Tetap mengeluarkan produknya atau enggak? Itu cukup menarik sih, karena kalau aku pribadi tentu tidak semua tren aku serap ya gitu, nggak semua tren juga bakal aku keluarin. Cuman entah kenapa sih beruntungnya kalau tren-tren yang emang lagi hits banget, aku pun juga entah kenapa so far juga tetap suka sih. Kayak waktu itu uh, tren tie-dye atau tren pleats, pleat skirt dan sebagainya, aku pun pakai banget gitu dan emang suka. Jadi so far sih so good, untuk tren aku masih suka gitu. Cuman mungkin kalau tren yang aku nggak suka dan nggak serak, aku pribadi juga nggak keluarin sih. Kalau aku pribadi kayak gitu. Jadi aku sangat berusaha untuk jadi gini, ketika kalian itu yakin dengan apa yang kalian jual, itu rasanya akan beda banget gitu. Misalnya kalian jual makanan, kalian pribadi merasa makanan yang kalian jual ini memang enak banget, kalian yakin kalian memang suka makan ini, jualannya pasti dari tata bahasanya pun akan beda, karena kalian pede dengan apa yang kalian jual gitu. Oke, terus next question. Hai Ci, gimana caranya untuk bisa fokus dan konsisten di satu bidang bisnis dulu? Because sometimes in the process, kalau ngelihat other field that is greener, jadi bikin ke distract dan nggak fokus sama bisnis yang ada. Thank you. Oke, jadi kalau aku pribadi sih, ya itu wajar banget ya. Apalagi kalau kalian ngerasa banyak opportunity di kanan kiri yang bisa dijalanin. Cuman, then again, tahu kapasitas diri kalian. Kalau aku pribadi, aku tahu aku nggak bisa ngejalanin sesuatu yang aku prefer satu gede, udah aku jalanin daripada kecil tapi nggak ada yang bener gitu. Aku mendingan jadi master, kayak satu master daripada jack of all trades gitu. Jadi tapi then again, whatever works for you, kalau kamu ngerasa emang bisa kok ngejuggling banyak hal gitu, then do it, tapi know your capacity juga gitu. Itu sih menurutku. Tapi itu nggak salah sih menurutku, kalau kamu memang bisa handle banyak hal, menurutku nggak apa-apa gitu. Oke, next question dari Kirana. Halo Ci, aku Kirana dari Podomoro University. Aku tertarik banget dengan cerita Cici, makanya aku penasaran. Waktu pertama kali mulai, apakah Cici memanfaatkan sarana endorsement selain meminta tolong teman jadi modelnya? Tadi aku bilang dulu justru yes, endorsement tuh dulu kenceng banget, karena dulu bahkan seingatku dulu belum ada Instagram Story deh, atau baru ada atau belum, aku lupa. Dulu kayaknya belum ada Instagram Story bahkan. Jadi sarana kita main Instagram tuh dulu hanya feed, dan makanya enak banget dulu ngejalanin endorsement karena mungkin dulu selebgramnya juga belum banyak. Terus pemain Instagram juga belum banyak, online shop belum banyak. Jadi dulu kenceng banget tuh dulu aku endorsement, karena endorsement-nya itu benar-benar langsung ngaruh ke sales. Tapi sekarang, permainannya menurutku udah sangat beda ya. Endorsement itu hanya menurutku berlaku untuk brand awareness, so people know your brand more gitu, so people hear about your brand more. Jadi jangan juga salahin sekarang para
influencersnya untuk harus, pokoknya jangan, mindsetnya jangan dengan aku endorse, aku merasa ini pasti balik modal dan sebagainya, is a wrong mindset gitu. Jadi kalian harus tahu strateginya gimana, dan juga jangan lupa, jangan gini, kalian juga, yang penting adalah kalian juga harus memilih influencer sesuai dengan target market kalian. Jangan juga ngasal, yang penting terkenal aja, terus setelah itu nggak balik modal, nggak terlalu laku, kalian nge-blame influencernya. Itu juga salah, karena dari awal kalian harusnya udah tahu bahwa target market kalian nggak ada di followersnya si influencernya ini loh. Jadi menurutku harus pinter-pinter sih untuk memilih siapa influencernya, produk kalian seperti apa. You should know your brand more first gitu. Okay, next question. Hello Kak, I'm wondering how did you start your business? Maksudnya ini how to start a good network, how to find a vendor, how did you recruit the people you work with today? Okay. Thank you. Dan again, tadi aku cerita, aku kan aku benar-benar definisi orang yang start from zero. How to start a good network, I don't know any network at all gitu. Bahkan aku tipikal orang yang ya udah, aku ngerasa, dan kan ada orang kan yang nggak akan pede ngejalanin kalau kalian tidak tahu apa-apa tentang field-nya. Tapi kalau waktu itu aku ngerasa oke, aku niat, aku pengen, aku Google vendor-vendor yang kira-kira oke, aku ketemuin mau di Bogor di mana, aku jalan sendiri. Jadi I think jangan jadiin itu alasan, maksudnya kayak kamu tidak punya good network, kamu nggak punya saran vendor yang bagus, atau mungkin skill marketing yang oke. I think semua itu bisa dipelajarin kalau kalian memang mau gitu. Dan untuk sampai Monomoli sekarang, kalau aku boleh share, awalnya benar-benar aku nggak tahu pengusaha, nggak punya teman pengusaha, nggak punya komunitas teman pengusaha, nggak punya vendor-vendor yang oke gimana, nggak tahu sama sekali gitu loh. But then again, aku selalu ngulang-ngulang, I start with what I can, and I know aku tipikal yang kalau aku mau belajar sesuatu, aku bakal getol untuk cari gitu. Oke, next. Aduh, pertanyaannya banyak banget. Cici mau tanya dong, kalau nggak salah kan waktu mulai Monomoli nggak ada background fashion dan desain ya, Ci. Dulu kalau awal tuh mulai gimana, Ci, produksinya? Apakah cari penjahit individual yang bisa memenuhi desain yang dipengen, lalu mereka buatin sesuai kuantiti dan desain yang diinginkan, atau masuk ke konveksi butik, atau malah langsung skala besar garment gitu? Matt, menurut gue ini pertanyaannya lumayan kompleks dan personal, jadi aku jujur nggak bisa jawab karena semua pasti beda-beda. Jadi kayaknya aku tidak bisa menjawab nih kalau soal ini. Oke, nggak apa-apa. Next-nya, Hai Ci, menurut Cici, apa strength point yang harus dimiliki suatu fashion brand? Strength point yang dimiliki suatu fashion brand, dan again, jawabannya is very, very easy, very simple. Why should I buy that product from your brand? Kalau kalian udah bisa jawab, kalian pribadi yang bisa jawab nih, sebagai ownernya bisa jawab dengan percaya diri, kayak kalian harus beli di brandku karena kita spesialis di produk ini, dan kita beda dari yang lain karena ini, karena apa. Kalau kalian bisa jawab itu, just go for it gitu. Oke, next tentang finance. Dulu tuh kalau Cimonika sendiri, finance-nya diurusin sendiri atau hire orang untuk ngitung-ngitung marketing, produksi, dan lain-lain? Kalau aku pribadi, awalnya sendiri-sendiri. Sekarang kan jadi kita ada tim finance juga. Terus nih, kalau misalnya endorse, kan tadi Cici bilang lebih ke brand awareness. Ada nggak tips bagaimana bisa hit the right celebgram to endorse? Oke, hit the right celebgram to endorse, gini. Ini gampangnya ya. Selebgram itu kan pasti punya followers, dan kalian pun tahu selebgram ini tipe followersnya seperti apa gitu. Kalau mungkin orang yang pokoknya kalian pasti tahu lah, setiap selebgram punya umatnya masing-masing dengan berbagai jenis. Intinya marketnya berbeda-beda gitu. Kalian harus pastiin produk kalian itu cocok dengan followersnya mereka gitu. Jangan kalian jual produk yang harganya 1 juta satu piece, tapi ke selebgram yang marketnya, targetnya kelas D, kelas E gitu loh. Itu nggak akan match gitu. Cuman kalau juga kalian jual baju kalian 30 ribuan ke selebgram yang target marketnya
high end itu juga nggak akan nyambung. Jadi kalian harus pintar nyambungin kira-kira cocok gak ya. Jadi jangan asal latah, si selebgram ini terkenal, gue mau endorse dia, jangan kayak gitu. Tapi harus wise memilihnya, pilih mereka yang memang sesuai dengan target market kalian. Oke, lanjut. Hai Mon, mau tanya how about offline store clothing? Any experience or suggestion on that? Dan kalau clothing store yang kayak public culture, if you know, what do you think? Jadi dia sell shirts yang premium around 300 to 400k dengan quality yang middle up ya, kayaknya which is beda sama kalau Mon Mall mungkin lebih ke middle low. Thank you. Oke, menurutku nggak masalah sama sekali karena dengan pertanyaan kamu tadi bahkan udah kejawab bahwa mereka memang punya target market yang middle up dan mereka punya keunikannya sendiri. Aku yakin t-shirt yang mereka jual juga pasti ada keunikannya sendiri, ada target marketnya sendiri. They can answer their market's problem. Dan menurutku ya udah nggak masalah sama sekali. Semua, even kita beli tas LV aja pasti harganya mahal banget. Kalau orang lihat, tas harganya kok bisa segitu, ada aja yang beli. Yes, because ada target marketnya gitu. Jadi before you start something, make sure produk kalian memang sesuai dengan target market yang kalian tuju gitu. Next question dari Tasya Lonika. Kak, aku mau tanya, kata kakak tadi kalau kita pede terhadap produk yang kita jual, rasanya bakalan beda banget. Tapi kalau misalnya kita di awal udah pede banget dan yakin sama produk ini, tapi ternyata hasilnya tuh nggak memuaskan, atau sama sekali nggak ada perkembangannya. Jadi kayak kita down gitu. Gimana cara ngatasinnya? Oke, ini pertanyaan yang aku dapat banyak banget dan wah dulu nih ini literally pertanyaan dari Tasya ini adalah yang aku rasain waktu itu. Dulu aku udah ngerasa pede banget di awal. Gila, produknya bagus kok menurut aku. Menurut owner pasti produknya bagus gitu. Tapi kalau ternyata pas kalian udah masuk ke market kurang suka, nah ini justru challenge kalian sebagai pengusaha bahwa gimana supaya even though kalian pribadi udah yakin dengan produk kalian, kan sekarang nih kalian pribadi udah yakin yang produk kalian, oke, good start gitu. First step-nya udah bagus. Step kedua akhirnya baru real jungle-nya masuk nih, produk kalian akhirnya masuk ke market. Ternyata kok market responnya biasa aja. Nah, di sini bahwa kalian punya harus di sini menunjukkan sisi entrepreneur kalian bahwa kalian harus gigih dan pantang menyerah dan selalu belajar bahwa oke, ternyata gue pribadi udah yakin yang produk gue, tapi ternyata market kok kurang suka ya. Apa sih yang bikin market nggak suka? Lihat, kira-kira, tanya mereka, misalnya tanya kayak bikin research, ternyata harganya kemahalan, atau ternyata modelnya kurang bagus, kurang rapi, kurang unik, bisa ditemuin di e-commerce lain, ternyata kurang oke. Atau mungkin channel marketingnya ternyata orang-orang kadang-kadang tuh produk kalian udah bagus, semuanya udah oke, harga udah oke, cuman kalian marketingnya kurang tepat nih, kurang tepat sasaran sehingga market kalian yang harusnya menjadi target kalian tidak tahu bahwa produk kalian tuh ada. Itu sayang banget menurutku. Jadi pastiin market kalian yang udah kalian tuju tahu produk kalian tuh ada, dengan cara apa ya, marketingnya harus kencang gitu. Jadi menurutku belajar pelan-pelan tapi jangan nyerah gitu sih. Oke, ada lagi nih yang nanya, halo Kak, mau tanya, untuk sekarang di masa pandemi ini di dunia fashion, apakah lagi banyak-banyaknya sales dibanding dulu sebelum pandemi? Dan gimana cara Cici berusaha menaikkan sales sekarang? Kalau ditanya pandemic pasti turun ya, karena fashion kan cukup dibilang tersier. Kalau kalian di rumah pakai baju apa sih? Paling pakai baju tidur gitu. Cuman how I survive in this pandemic adalah aku cepet langsung adaptif. Oke, kira-kira kalau di rumah orang perilaku fashionnya bakal beda nih, perilaku belanjanya bakal beda, apa produk-produk yang orang bisa pakai di rumah, apa kegiatan-kegiatan yang kita langsung cepat analisis gitu loh, kayak kira-kira orang kalau di rumah tuh pakai produk-produk kayak apa ya, orang kalau di rumah kegiatannya tuh ngapain ya seharian, pagi-pagi tuh ngapain, malam tuh ngapain, siang ngapain gitu. Jadi kita masuk dari situ sih. Tapi kalau ditanya berkurang, pasti berkurang lah, karena fashion kan sesuatu yang ingin dipamerkan ke your social life. Kamu pengen pakai baju bagus karena kamu pengen ketemu teman-teman atau mungkin pengen ketemu orang di mall dan sebagainya. Jadi it's quite challenging lah for fashion these days. Tapi ya itu aku bilang harus bisa adaptif sama situasi yang ada. Aku paling gak suka sama orang-orang yang tidak hanya berpasrah sama keadaan yang ada. Aku bisa aja sekarang kayak ya gimana lah fashion, orang lagi pandemic nggak bisa gerak gitu. Padahal if we are willing to think more
more creative as well, pasti akhirnya ketemu solusi, oh iya ya ternyata ada celah masuknya nih, peluang produknya kayak apa sekarang, kayak gitu. Oke, next dari Winda Kartika. Distribution channel yang paling besar, apakah IG atau website, Ci? Lalu kenapa kalau di website harga beli 1 atau 3 piece berbeda? Apakah untuk reseller? Thank you for the question, Winda. Tapi produksi self manufacture, yes, kita sekarang udah ada pabriknya sendiri. Kenapa website harga beli 1-3 piece berbeda-beda? Apakah reseller? No, tapi kita memang mau ada promo untuk di website sehingga lebih menarik untuk di website. Jadi itu pure kayak kebaikan monomoli aja untuk ada sale di website. Terus distribusi channel paling besar di IG atau website, aku nggak bisa jawab sih kalau soal itu. Oke, next question, Ci. Aku pengen tahu pendapat Cici. Ketika kita mulai usaha, mending mulai sendiri dengan modal sendiri, tapi ngerasain jatuh bangunnya, atau mulai bersama teman? Jadi semua jatuh bangunnya itu ditanggung bersama. Kalau aku pribadi, ini ada sesuatu yang aku nggak bisa, menurutku gini, kalian jawab sendiri, kalian tipe orang yang lebih suka kerja sendiri, atau lebih suka kerja bareng teman-teman. Kalau aku pribadi emang aku tipe yang aku lebih suka kerja sendiri sih, karena aku ngerasa dengan aku kerja sendiri, aku enak geraknya mau gimana, aku enak mau expand ini itu, nggak usah mikirin perkataan orang lain dan satu suara doang gitu. Cuman kalau kalian ngerasa kalian tipenya yang team player dan kayak emang lebih suka kalau ada teman brainstorming, lebih bisa gerak kalau ada teman, then do it gitu. Cuman banyak banget nih kasus orang ketika bisnis sama teman malah nyalain, iya partnernya kurang niat, jadi bisnisnya nggak jalan. Nah itu yang aku sangat hindari. Aku nggak mau ada alasan-alasan kayak gitu, karena dari awal yang milih partner ya kalian sendiri, yang brainstorming kalian berdua gitu. Tapi pas nggak jalan baru nyalain satunya gitu. Sayang banget. Jadi harus tahu pro and cons-nya first, dan harus tahu kira-kira kalian cocok gak nih sama business partner ini gitu. Oke, next, menurut Cimon, penting nggak sih untuk owner muncul di brand kita, jadi show up? Gimana kalau misalnya kita sebagai owner, termasuk orang yang introvert, nggak seperti Cici yang percaya diri untuk tampil di social media? Dalam hal ini, owner bukan hanya nggak percaya diri, tapi memang nggak bisa gitu, Ci, karena memang karakter yang introvert tadi. Kalau aku pribadi, dulu aku tidak show up sebagai owner di Monomoli. Jadi dulu nggak ada yang tahu aku yang Monomoli. I think for 2 years benar-benar nggak ada yang tahu kalau aku tuh yang punya Monomoli gitu. Aku baru keluar kayak setahun belakangan lah gitu. Dan aku ngerasa, I feel tidak ada masalah. Brand kalian akan tetap jalan tanpa orang tahu kaliannya orang di belakangnya siapa. Tapi I would say memang nggak bisa bohong, your brand pasti jadi lebih powerful if they know the inspirative person behind it gitu. Cuman kalau memang kalian ngerasa itu bikin kalian nggak nyaman, pilihannya adalah ya udah nggak apa-apa. Your brand can survive without showing who you are, itu yang pertama. Atau kalau kalian mau challenge yourself, anggap ini sebagai, banyak banget aku punya teman yang introvert sebenarnya, cuman mereka berusaha untuk tetap keluar menjadi orang di balik brand mereka because they know ini adalah bagian dari pekerjaan mereka gitu. Kayak sama aja misalnya kalian agak introvert tapi kalian kerjanya tiap hari harus meeting ketemu orang. Itu kan sebenarnya something yang kita kalau ditanya enjoy doing ya sebenarnya mah nggak terlalu gitu. Cuman kalau kalian ngerasa oke, ini memang bagian dari pekerjaan kalian dan kalian harus lakuin, dan do it. Tapi jangan sampai kalian sharing-sharing sesuatu. Menurutku orang itu bisa tahu, followers bisa tahu kalau apa yang kalian sharing itu tidak genuine gitu. Kalau kalian sharing sesuatu yang genuine dari hati, tidak dibuat-buat, bukan cuma sekedar branding dan pencitraan, I think people will know and people will feel it. Gitu. Jadi it's your own choice for me. Oke, next. Pertanyaan dari Jessica Silia. Hai, aku mau nanya, untuk membuat pricing strategi gimana ya? Gimana kalau kita mau pakai material yang good quality, tapi ujung-ujungnya harga harus di atas harga pasar? Ya udah, berarti kan kalau kalian kayak gitu, kalian tahu dong dengan kalian pakai good quality, berarti kalian nyarinya market-market yang memang mau barang dengan good quality gitu. Berarti itu marketnya market kelas atas dong. Berarti tidak masalah kalau harganya mahal karena kalian
yakin bahwa pembelinya memang orang-orang yang tahu bahwa ini good quality gitu. Tapi kalau kalian belum yakin, menurutku jangan gitu. Lalu, hi Ci, thanks for sharing. Gimana ya caranya supaya Monomoly bisa engage with customer? Oke, gimana bisa engage with customer? Aku selalu tekenin dari semua timku, aku pengen kita tuh kayak sisters ke customer kita gitu. Jadi hubungannya itu aku dan customer aku pengennya bisa ngobrol, bisa cerita gimana sih, udah terima belum barangnya. Intinya aku ngerasa siapapun orang di dunia ini seneng kalau seneng dengan good service, seneng dengan interaction yang ramah, yang kind gitu loh. Jadi I always kayak tekenin ke ke timku maksudnya bahwa apa ya, customer itu seneng kalau kita benar-benar tulus, baik, dan mau berinteraksi dengan mereka, mau nanya kira-kira senengnya sama produk kita apa, nggak senengnya apa, diajak ngobrol. Jadi itu yang aku selalu bangun sih. Aku pun ke followers aku selalu berusaha untuk interact with them, kayak apa ya, aku pengen menjadi seorang yang approachable sih. Approachable as in kayak bukan orang, aku pengen bisa ngobrol, bisa tahu kira-kira customer aku tuh mikirnya tuh apa sih dengan tentang produkku dan sebagainya. Okay, next dari Adriel. Hai Ci, aku mau tanya, apa tanggapan Cici kalau misalnya ada brand yang secara langsung jiplak brand Cici? Karena sekarang ini kan banyak banget isu-isu brand lokal jiplak brand luar gitu. Thank you. Aku pribadi sih banyak banget yang ngejiplak brand aku sampai aku di tahap udah tulus sih, udah nggak ngurusin lagi karena wah gila kalau tiap hari aku ngurusin itu, hari ini aku nggak di sini, nggak lagi duduk, tiap hari kerjanya ngurusin hal-hal kayak gitu. I think pertama aku percaya udah ada rezekinya masing-masing dan kayak ya udah aku nggak mau fokus ke hal itu because apa ya, mungkin aku pun pasti pernah terinspirasi atau secara nggak langsung menjiplak dari ide yang pernah aku lihat gimana gitu. Jadi I think kalau aku pribadi memang nggak mau dibawa baper, walaupun sebel ya pasti sebel, cuman aku tetap mau fokus dengan apa yang aku lakukan, karena aku percaya produk bisa dijiplak, tapi isi otak aku tuh nggak bisa dijiplak gitu. Jadi, I just kayak udah let it go gitu. Oke, next. Ci, kapan ya saat yang tepat untuk mulai bisnis bagi Cici? Kapan saat mulai bisnis yang tepat? Wah, gila itu pertanyaan yang very personal, kayak kamu pribadi ngerasanya kapan yang tepat buat kamu gitu. Kalau kalian begini, banyak banget juga yang ngerasa harus memulai bisnis dalam hidupnya, bahwa kalau tidak berbisnis sendiri tidak akan sukses. No, I don't think so, because kayak kalau kalian sekarang tugasnya memang lagi menjadi apa ya, kalau kalian sekarang lagi menjadi mahasiswa, dan tugas kalian, tanggung jawab kalian utama ya jadi mahasiswa gitu loh. Jangan kelabakan, oh kapan ya harus bisnis cari uang sendiri. Kalau kalian ngerasa butuh, kalian ngerasa siap dengan idenya, dan do it. Tapi kalau kalian ngerasa ini pressure just because harus jualan sesuatu, no, jangan gitu. Justru kalian harus memulai bisnis ketika kalian merasa ada peluangnya dan kalian bisa menjalani dengan serius gitu. Oke, pertanyaan lagi. Halo Kak, aku mau tanya. Sebelum Monomoly launching, kira-kira Cici spend time berapa lama ya untuk persiapannya? Oke, sebelum launching, banyak banget sih. Ini launching apa nih? Launching brandnya kali ya? Atau launching produknya? Kalau launching brandnya dulu, aku udah lupa sih kayak berapa lama persiapannya. Cuman menurutku itu sih, kalau dulu tuh, kalau ditanya aku persiapannya apa, berapa lama, ya pokoknya aku dulu saking bener-bener clueless dan menjalani aja, aku bener-bener ya udah kayak sesiapnya aku launching gitu. Next, hi Cimon, I'm just wondering how to find passion and how to start. Dan gimana cara biar nggak bosen sama bisnis yang lagi kita jalanin. Thanks. Oke, how to find passion and how to start. Gak bosan. Kalau aku pribadi, karena aku tahu ini memang apa yang aku suka. Fashion adalah hal yang aku nggak pernah bosan karena aku pun suka dan tiap hari pakai. Jadi I always find joy in it sih. Dan kayak biar nggak bosan adalah menurutku selalu lihat apa aja sih yang bisa dikembangin dari bisnis kalian lagi gitu. Kalau
kalau di bisnis kalian masih banyak room for improvement, gimana kalian bisa bosen? Orang banyak banget kok tugasnya masih gitu. Jadi menurutku pertama ya itu sih, kalau kalian seneng sama apa yang kalian jalani, bisnisnya menurutku harusnya nggak akan bosen gitu. Oke, next ada ide membentuk nama Monomoly itu dari mana ya? Karena menurut aku itu ear-catching banget. Dan ada saran nggak cara membuat brand yang ear-catching? Oke, dulu aku Monomoly itu karena namaku kan Monica, jadi aku pikirnya Mon, terus waktu itu kita memang jualnya barang-barang monokrom, jadi serba hitam putih gitulah. Jadi waktu itu aku pikir, apa ya, waktu itu nama yang lucu, tiba-tiba di aku tuh aku memang kayaknya ini my forte juga, bahwa aku tuh memang jagonya cari nama brand tuh aku suka gitu, emang suka ide-ide yang kayak gitu, branding gitu. Jadi tiba-tiba kepikir aja di otak kayak Monomoly, kok lucu gitu. Jadi cara cari nama brand ear catching adalah ya banyak research sih, pikir-pikir aja kayak di internet nemu slang words apa yang lucu, atau mungkin something yang ada historinya buat kalian dan sebagainya. Lalu, Ci, ada tips nggak untuk strategi mau launching brand baru? Gimana cara build audience di awal-awal banget ketika belum ada audiensnya? Thank you. Gimana, bentar ya. Gimana? Oke. Marketing sih penting banget, karena bayangin kalian nih, anggapan kalian jual makanan depan rumah gitu, tapi kalian nggak pernah sebar pamflet, kalian nggak pernah ngasih tahu ke orang-orang kalau kalian jualan, gimana ada yang tahu gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, marketing memang suatu hal yang penting banget dalam bisnis gitu. Itu penting banget. Tapi notes dari aku adalah selalu pilih, gimana ya, jangan sampai kalian salah memilih strategi marketing sih. Tapi salah juga nggak apa-apa sih menurut aku. Aku juga pasti pernah salah ngendorse atau melakukan suatu strategi marketing yang ternyata nggak works. Ya udah, justru jangan nyerah. Justru kita belajar dari situ bahwa ternyata cara A nggak ngaruh nih buat brand gue. Coba cara B nggak ngaruh. Coba cara C gitu. Oke, next dari Stella Devina. Hai Ci, aku mau tanya. Tadi kan Cici ada bilang kalau Cici itu dekat dengan rekan-rekan kerja Cici. Apakah kedekatan itu bisa jadi kendala saat bekerja? Misalnya karena terlalu dekat jadi segan untuk negur kalau mereka bikin kesalahan DLL. Kalau aku justru enggak sih, aku kalau memang mereka salah, aku pasti tegur professionally ya. Kayak aku pasti ngomong, justru aku ngerasa aku bisa negur mereka karena kita deket, justru negurnya enak. Jadi kayak negur sahabat gitu loh. Kayak aku ngerasa kamu performance-nya gini-gini, aku kurang suka, next diperbaikin. Dan aku pun ngerasa mereka pun, karena mereka sayang sama brandku juga, jadi mereka juga kayak, oh iya, mereka tahu aku negur mereka bukan karena aku marah, because I want them to improve as a person juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Cimon, ini pertanyaan benar-benar dari pengalaman aku. Aku udah punya brand dengan audiens yang menurut aku udah cukup banyak, tapi karena aku jalanin bisnis ini sebelumnya kurang serius, karena sambil kuliah, dan akhirnya sekarang seiring berjalannya waktu, aku ngerasa sayang brand aku nggak diseriusin. Tapi ketika aku udah brainstorming dan udah masuk tahap produksi, ternyata udah ada brand lain yang launch konsep yang sama. Menurut Cici, untuk handle hal seperti itu gimana ya? Karena letak kesalahannya adalah kalah cepat. Menurut aku, jangan pernah takut kalah cepat sih, kalau memang kalian yakin sama produk kalian gitu. Sayang banget kalau kalian nyerah cuma karena itu doang. Justru di sini, nah gini nih, hal-hal kayak gini yang menurutku, jangan sampai kalian nyerah cuma karena ada yang lebih cepat, ada yang lebih murah, ada yang lebih terkenal. Kalau aku ngandelin kayak gitu, sama sekarang mungkin aku udah tutup Monomoly-nya, karena selalu ada yang lebih cepat, selalu ada yang lebih murah, selalu ada yang lebih terkenal, selalu ada yang ada di atas kalian. Tapi justru di sini, kalau aku menganggapnya ini jadi motivasi aku buat kalau mereka aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Justru mungkin di sini aku dikasih kesempatan buat kalau aku kalah cepat gak apa-apa, yang penting produk kamu nggak boleh kalah bagus gitu loh. Jadi menurutku gini, jangan terfokus sama, menurut aku gini loh, kalian tuh banyak yang terlalu terfokus sama hal-hal lain di luar diri kita sendiri gitu. Padahal banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi
menurutku kesalahan orang dalam berbisnis sekarang baru maju satu langkah udah takut, itu ada yang lebih cepat, itu ada yang lebih murah, laku nggak ya dan sebagainya. Just enjoy the journey dan kayak ya udah nikmatin prosesnya, belajarin prosesnya, tetap kerja keras, tetap yang penting banget dua kata adalah pantang menyerah gitu. Jadi jangan sampai gara-gara hanya strategi marketing yang kurang oke, endorsan tidak ngaruh, atau mungkin ada yang lebih murah, lebih cepat, ditiru produknya sama orang lain, kalian udah nyerah. Menurut aku itu bukan mental pengusaha kayak gitu. Jadi sayang banget, create a mindset di mana kalian tahu apapun yang terjadi, your brand has their own vision, dan kayak kalian akan tetap gerak dan maju apapun yang terjadi di sekitar kalian gitu. Jadi fokus ke diri kalian aja, karena untoxic banget dalam bisnis kalau kalian selalu mikirin saingan, selalu mikirin masalah dan sebagainya. Fokus tentang hal yang kalian bisa lakuin aja nih, kapasitas kalian seperti apa gitu. Oke, next, gimana cara Cimon cari tim, apalagi untuk dapetin bonding yang pas sama timnya? Oke, itu caraku adalah aku dari awal interview pasti aku mau orang yang aku bisa enak komunikasinya, attitude-nya cocok dengan aku, work ethics-nya cocok dengan aku. That's it sih. I think kalau dalam memilih karyawan, aku pribadi selain skill, aku juga mengandalkan hati nurani aku. If my gut feeling say yes, aku akan say yes gitu. Oke, kayaknya udah dijawab tuh 31 pertanyaan. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan? Karena langsung nih sama narasumbernya. Ada lagi? Kalau misalnya nggak ada, mungkin aku mau minta nih, ada pesan-pesan nggak sih, Ci, ke para entrepreneur muda gitu yang mau mulai bisnisnya, mau itu fashion atau mungkin industri lainnya? Oke, paling aku adalah yang pertama, start with what you can. Itu dari tadi aku selalu ulang, because yes, you should start with what you can. Dan jangan terlalu takut sama step yang kalian ambil. Menurut aku sayang banget, banyak banget nih pengusaha sekarang yang terlalu takut sama step yang mereka ambil. Baru jalan dikit udah, aduh bener gak sih? Kayak baru jalan dikit kayak manja gitu loh. Baru jalan dikit udah nanya orang kayak, bener gak ya gue lakuin ini, ngaruh gak ya segala macam. Menurut aku aku selalu nganggap bisnis ini sebagai suatu jungle ya. Just do what you can first, dan kayak ya udah jalanin apa yang terjadi di jungle itu, kalian nikmatin, jangan ketakutan, karena semua orang dalam bisnis punya experience yang berbeda. Sayang kalau kalian nggak ngambil satu langkah karena kalian takut atau kalian nanya pendapat orang dan jawaban mereka enggak, padahal kalian belum cobain gitu. Jadi dalam bisnis itu udah, menurut aku konsepnya just do it gitu. Kalau aku nggak pernah ngelakuin, aku nggak pernah tahu itu hasilnya akan bagus atau enggak. Kalau ternyata hasilnya bagus, akhirnya aku puas dong. Oh, ternyata nih ngaruh buat brand gue. Tapi kalau ternyata hasilnya nggak bagus, akhirnya aku belajar bahwa, oh, ternyata cara A ini nggak ngaruh buat monomoli. Nggak apa-apa deh, tapi yang penting udah coba cara A, next coba cara B mungkin, gitu loh. Jadi, I think that's from me sih, kayak jangan terlalu banyak takut, udah lakuin aja, dan percaya bahwa semua tuh ada prosesnya. There's a beauty in the process gitu. Kalau dari monomoli dulu nggak pernah ngalamin vendor-vendor yang dulu, gila, aku kalau lihat produk lama tuh jelek banget gitu. Sekarang udah jauh lebih bagus. Tapi dengan aku mencapai produk yang sekarang ada di sini, aku pasti harus melewati banyak banget nih proses-proses, kayak dulu pernah ngalamin vendor yang aneh, yang gagal dan sebagainya. Dan what I do adalah I really enjoy the process gitu. Karena aku percaya dengan aku dulu pernah ngalamin sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, it makes me stronger day by day gitu. Dan sampai sekarang menurut aku prosesnya juga belum kelar, karena aku percaya mungkin 3 tahun lagi kalau aku lihat monomoli yang sekarang, kok kayak gitu, kayak ini masih kecil banget. Jadi makin lama we grow better lah. Yang penting kalian jangan pantang menyerah, jangan mental jangan mental tempe gitu, kayak baru nemu satu masalah di bisnis udah nyerah, baru nemu ketidaksuksesan dalam bisnis, baru mulai dikit udah nggak laku produknya, udah nyerah gitu. Jadi jangan pernah punya mental kayak gitu, karena sayang banget gitu. Karena dalam bisnis nanti mungkin kalian pikir, ya iyalah bisnisnya masih kecil makanya takut kalau nggak laku. Well, nanti kalau kalian udah bisnisnya udah jalan, udah gede, obstacles-nya akan makin gede lagi. Kalian akan mengalami banyak banget rintangan-rintangan yang
lebih berat lagi. Dan kalau kalian dengan perkara kecil aja sekarang kalian belum bisa overcome, gimana nanti di dalam bisnis banyak masalah-masalah gede, kalian pasti langsung nyerah gitu. Kayak gitu. Ci, ternyata masih ada lagi question lagi. Ini ada nanya tentang Ci Monica ada role model tersendiri nggak dalam industri bisnis yang selalu Ci Monica look up to? Nah, kalau ada orang kan yang kayak dalam bisnis tuh tipenya yang ada role model siapa gitu. Kalau aku pribadi, aku memang dari dulu kalau ditanya role model siapa, jawabannya nggak ada. Karena aku ngerasa tiap kali aku ngobrol sama orang, itu selalu ada hal-hal yang bisa aku dapatkan dari mereka gitu. Siapapun itu, mau lebih muda, mau lebih tua, mau mahasiswa, pengusaha, teman yang kerja kantoran, orang tua, dan sebagainya, aku selalu ngerasa setiap kali aku ngobrol sama seseorang, selalu ada value positif yang pasti aku bisa pelajarin dari orang tersebut gitu. Dan menurut aku sayang kalau kita patokin ke role model aku adalah ini gitu. Kayak aku nggak mau kayak gitu, tapi lebih ke arah, oke, aku mau bisa semua orang itu bisa aku jadikan role model dalam value-value kehidupannya. Gitu. Oke, ternyata ada 2 lagi, Ci, pertanyaannya. Menurut Cici, sampai titik mana kita boleh mencoba untuk ke bidang lain gitu? Karena kan mungkin kan sekarang kata orang kalau misal kita lagi jalanin bisnis, kita harus fokus sama bisnis itu dulu. Nah, menurutku gini, banyak banget. Nah, aku nggak tahu ya, ini feelingku atau gimana, tapi banyak banget, aku suka banget dapet DM, dapet pertanyaan-pertanyaan yang hanya memvalidasi keraguan si 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 penanya ini nih. Jadi misalnya si penanya ini lagi bingung kayak mau mulai bisnis baru nggak ya? Padahal yang bisnis lama baru segini. Tanya ke orang yang lebih expert gitu. Menurutku sayang banget karena pertama, seandainya sekarang aku jawab nih, mungkin ini waktu yang, misalnya aku jawab si ke penanya ini, oke, sekarang waktu yang tepat bagi kamu untuk expand ke bisnis lain. Terus dia expand. Kalau aku jawab enggak, ntar dia nggak expand. Jadi menurut aku jangan terlalu takut, jangan terlalu tanya kanan kiri tentang step apa yang harus kalian lakukan. Just do it gitu loh. Ikutin kata hati kalian, yang tahu kemampuan diri kalian sendiri, yang tahu manajemen waktu yang kalian punya tuh kalian sendiri gitu. Aku nggak bisa jawab hal-hal yang personal yang kalian rasain gitu. Jadi menurut aku ada banyak banget hal-hal step dalam bisnis yang harusnya kalian memang refleksikan sendiri kapasitas kalian tuh seperti apa, apakah kalian berani mengambil step ini dan sebagainya. Kalau kalian terlalu banyak tanya kanan kiri, itu sayang banget karena jangan sampai kalian nggak mengambil satu step yang ternyata one day mungkin bisa berpengaruh ke bisnis kalian just because kalian ragu dan nanya ke orang lain gitu. Next, ada lagi ternyata question-nya. Halo Ci, gimana caranya build a business dan cara bertahan dengan itu setahun pertama? Karena kan setahun pertama ini menurutku masa-masanya perkembangan yang kritis gitu. Oke, yang penting adalah pantang menyerah. Setelah kalian launching produknya, itu kan baru masuk ke real jungle yang aku bilang tadi. Karena pas kalian bikin ide-idenya tuh semua masih asik tuh, asik banget pas bikin idenya, yakin. Tapi pas masuk ke market baru real jungle started gitu. Nah, di real jungle itu justru kalian di sini belajar, learning by doing, lihat opportunities yang ada, dan baru di sini kalian belajar. Intinya adalah jangan menyerah sih dalam 1 tahun pertama. Jadi kalau memang ternyata nggak laku, instead of nyerah, malah mikir, oke, berarti produknya kurang, atau mungkin secara marketing kurang, secara pricing kurang, apa yang bisa gue perbaiki ya dari sini. Gitu. Jadi setahun pertama adalah menurut aku waktu-waktunya kita untuk sangat pantang menyerah dengan apa yang kita kerjakan gitu. Oke, lalu Ci, ini ada salah satu pertanyaan lagi dari tim panitia. Ci Monik, kita kan tahu nih kalau loyal customer-nya Monomoly itu gercep-gercep banget. Including aku dari kemarin mau beli yang tie-dye aja tuh sold out. Boleh nggak diceritain gimana sih tips biar bisa sampai brandnya awareness-nya Monomoly tuh sampai kayak gitu loh, sampai yang your loyal customer itu balik-balik terus. Dan again, pertama as a process. Aku nggak bisa bilang dari awal langsung kayak gini. Tapi dengan apa ya, dengan customer yang tadi kamu bilang kembali terus, aku bisa jawab bahwa aku sangat berusaha untuk create good service, good product, dan good interaction with my customers. Itu sih. Jadi dengan adanya good interaction, customer ngerasa bagian dari Monomoly,
dan juga produk yang aku hasilkan juga mereka juga pengen, dan service yang aku hadirkan juga aku selalu berusaha maksimal, pasti customer akan selalu balik terus gitu. Itu sih. Dan itu juga proses belajar ya, jangan kalian anggap aku lo dari awal langsung bisa brandku langsung segitunya. Aku juga wah gila, itu long journey lah. Dan kayak ya udah enjoy the journey, kayak nikmatin aja, nanti juga one day ada hasilnya gitu. Dan itu pun aku sekarang merasa masih belajar banget sih. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi nih ya pertanyaan dari peserta. Sebelumnya aku mau ngucapin thank you banget nih Ci, karena udah ngeluangin waktunya untuk sharing, dan juga untuk kepada peserta yang sangat interaktif. Dari tadi banyak banget pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya masih mau nanya seputar bisnis atau seputar monomoli, bisa DM langsung kali ya ke Ci Monica, di Monica Amadea ya Ci ya, Instagramnya. Free, boleh. Pasti aku. Nah, oke. Kalau gitu, kayaknya aku akan balikin ke MC. Oke, so thank you banget Ci Monica. Today itu tadi around 118-120 participants, and kalau bisa dibilang ini kelas selama 3 hari ini yang questions-nya paling banyak, itu melebihi around 40 questions. Jadi kayaknya memang zillennials khususnya mungkin suka banget ya di bidang fashion, mereka pengen banget bikin clothing brand dan lain sebagainya. Dan setelah kelas ini mungkin mereka jadi punya lebih, tadi kalau bisa dirangkum sedikit ya, yang dari Ci Monica bilang, pertama, kalau kita boleh tuh start with what you have and what you can do. Kita harus, tapi setelah itu kita harus, yang kedua itu always learning. Jadi jangan pernah stop, kita ngerasa kita udah mampu, kita udah hebat, tapi kita tetap harus belajar new skills. Even Ci Monica aja selalu read book about business and stuff. Dan waktu kita mulai, kita harus yakin juga sama produk kita. Yakin itu gimana? Karena kita tahu produk kita itu bagus, bukan hanya buat kita, tapi target market pun juga suka sama produk kita, dan kita bisa menjawab apa yang Cimonika bilang, why should I buy your products? And lastly, jangan pernah takut akan proses yang akan kita hadapin. Karena juga everyone has its time, and usaha itu nggak bakal mengkhianati hasilnya kan. That's it. So thank you semuanya. Jangan pada leave dulu. Kita mau foto bareng sama Cimonika secara virtual tentunya. Sama di terakhir nanti kita ada link untuk kalian isi supaya kalian bisa dapat sertifikat. So, kita mulai invite-in kalian ke panelis. Waktu kalian udah masuk ke panelis, tolong nyalain kameranya supaya kita bisa langsung foto bersama. Thank you teman-teman. Kita sambil pindahin kalian ya. Tunggu sebentar. Yang udah masuk panelis, boleh tolong langsung nyalain videonya ya. Ayo yang udah di panelis boleh start the video supaya kita bisa foto bareng. Nanti akan dipandu oleh Stefani ya. Stefani di sini? Ya. Oke. Setelah foto bersama jangan keluar dulu. Betul. Kita ada link untuk sertifikat. Ayo semuanya get ready. Mungkin cewek-cewek mau touch up dulu kan foto sama Cimonika. Cowok-cowok mau pakai gel, sisiran. Oke, sedikit lagi. Oke.
Oke, Stephanie silakan. Yang lain boleh nyalain videonya yuk, biar kita foto bareng sama-sama. Ada banyak nih, ada 3 page ya? Ada 4. 4 ya? Oke. Oke, udah semua ya, udah siap ya. Nanti aku hitung 1 sampai 3. Kita tunggu bentar nih supaya pada bisa, mana nih? Udah pada nyalain video belum? Oke, Stephanie. Oke. Ini slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, thank you guys semuanya. Jangan lupa isi link yang buat sertifikat kalian nanti akan dikirimkan oleh panitia di chat. Dan juga thank you very much Monica, sharingnya sangat helpful. Kita dapat banyak insight. Semoga dengan ini mereka khususnya para partisipan boleh mulai berani bikin bisnis supaya kita juga sama-sama support Indonesia's economic khususnya untuk menghadapi bonus demografi nanti di 2030. Thank you guys, have a blessed day. Jangan lupa kita masih ada 3 kelas lagi hari ini. Make sure kalian join. Dan khususnya buat kalian kemarin yang udah ikut lomba pitching, hari ini ada pengumuman. So make sure kalian hadir supaya bisa merayakan kemenangan kalian bersama-sama. Thank you guys. See you at the next class. Thank you. Thank you ya semuanya. Aku leave dulu. Oke, Kak.